Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Wiwin Kurniawan, salah satu trainer di Divisi Training Center di PT Transkon Jaya Tbk. Nah, pada pagi hari ini saya akan membagikan sedikit mengenai tips dan trik penggunaan hand tool atau peralatan tangan yang ada di perusahaan kami. Nah, khususnya untuk teknisi di PT Transkon Jaya, hand tool adalah senjata utama untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, tetapi di sobat TRJA yang ada di rumah, mungkin di dalam kendaraan sobat sekalian itu ada beberapa hand tool atau peralatan tangan yang diberikan atau dilengkapi di kendaraan sobat TRJA sekalian. Namun tool-tool yang ada di dalam kendaraan tidak seluruhnya lengkap seperti yang dimiliki teknisi kami di PT Transkon Jaya Tbk. Untuk itu mungkin nanti saya akan bahas sedikit, saya akan diskusikan sedikit mengenai peralatan tangan ya secara umum garis besarnya yang banyak digunakan pada kendaraan sobat TRJA sekalian. Untuk itu ikuti terus channel ini supaya nggak ketinggalan. Saya langsung saja, mari akan saya tunjukkan beberapa toolnya dan saya akan jelaskan mengenai fungsi dan penggunaannya yang tepat dan benar. Oke, baik sobat TRJA semua yang ada di rumah, saat ini di hadapan saya sudah saya siapkan beberapa tool yang umum atau peralatan tangan yang umum yang digunakan sobat TRJA semua yang ada di rumah. Nah, ada beberapa jenis tool yang ada di sini. Yang pertama ada kunci shock, ada kunci ring, ya kita kenal dengan kemudian ada kunci pas ya. Ini kunci ring biasanya disebut dengan kunci boxen juga. Di sini ada kunci pas atau kalau di bahasa teknikalnya itu openet ring. Kemudian ada kunci Inggris. Kunci Inggris ini untuk bahasa teknisnya itu biasanya disebut dengan adjustable ring ya. Nah, untuk kunci shock ini disiapkan dengan satu set ya, jadi ukurannya banyak, termasuk kunci ring dan kunci pas. Kemudian di sini ada obeng plus seperti ini. Kemudian juga ada obeng main ya seperti ini yang ujungnya ini. Kemudian tang dan ada kunci roda yang ada di mobil bapak-bapak sekalian. Nah, fungsi dari tool atau peralatan tangan sendiri itu untuk melakukan pengencangan atau pengendoran terhadap mur dan skrup-skrup yang lainnya. Biasanya untuk melakukan pekerjaan yang paling umum digunakan adalah kunci shock. Jadi kunci shock ini banyak perangkatnya. Biasanya yang paling umum adalah untuk melakukan pengencangan pengendoran baut yang banyak digunakan ya, pekerjaan-pekerjaan itu umumnya menggunakan kunci shock. Tetapi apabila kunci shock ini tidak bisa digunakan atau di bagian-bagian yang sulit, yang sudut-sudut tertentu, itu biasanya dia menggunakan kunci ring semacam ini ya, ataupun kunci pas gitu ya, ataupun kunci pas. Nah, kunci shock sendiri itu mengapa sering digunakan? Karena ini sangat mudah. Dia untuk penggunaannya dia tidak memerlukan pengesetan ulang ya. Jadi ketika dia dikenakan pada mur atau baut, kemudian dia melakukan pengencangan atau pengendoran, dia tidak perlu harus diangkat di setting ulang. Berbeda dengan kunci ring ataupun kunci pas semacam ini, untuk melakukan pengencangan atau pengendoran dia perlu disetting ulang. Jadi disetting ulang. Nah, namun ada beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa dilakukan oleh
kunci shock sendiri. Nah, kunci shock ini harus disetting ya penggunaannya dengan tool yang lain. Jadi disesuaikan dengan pekerjaan yang mesti kita lakukan. Nah, kemudian ada beberapa tool tambahan ya untuk kunci shock ini. Contohnya ini adalah setang T atau sliding ya, sliding semacam ini, kunci sliding. Nah, ini posisinya bisa dirubah-rubah ya, posisi dari sliding ini bisa dirubah-rubah. Kalau dibentuk semacam T ini adalah salah satunya untuk mempercepat proses pengencangan atau pengendoran. Jadi dipasangkan seperti ini, kemudian dilakukan pengencangan atau pengendoran ya. Kemudian untuk momen yang lebih besar, setangnya ini bisa digeser lebih memanjang untuk menghasilkan torsi atau momen ya. Misalkan butuh momen yang besar untuk melakukan pengencangan atau pengendoran. Nah, salah satu trik untuk melakukan pengencangan agar keselamatan kerja juga tetap terjaga, untuk melakukan pengencangan itu harus posisinya ditarik semacam ini. Dan untuk melakukan pengendoran didorong dengan telapak tangan semacam ini. Tidak boleh melakukan pengendoran dengan menggenggam. Maka yang terjadi ketika dia lepas, maka tangan kita bisa saja menyentuh benda-benda yang tajam, karena di mesin, di kendaraan itu sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian dengan kunci shock ini juga untuk mempercepat proses pengencangan atau pengendoran biasanya di setting dengan kunci racet semacam ini. Jadi kunci racet ini fungsinya adalah untuk melakukan pengencangan atau pengendoran dengan cepat gitu. Jadi kalau menggunakan setang T tadi kan kita harus memutar lagi ya, dibalik lagi, disetting lagi. Tetapi dengan racet ini harapannya dapat melakukan pengencangan dan pengendorannya itu lebih cepat. Tuh, itu untuk yang kunci shock sendiri. Selanjutnya untuk kunci ring. Kunci ring ini fungsinya adalah ketika melakukan pengencangan atau pengendoran untuk baut atau mur yang berada di cerukan, atau misalnya tidak bisa digunakan baut tersebut dikencangkan atau dikendorkannya tidak bisa menggunakan kunci shock. Maka kunci ring ini menjadi alternatif. Jadi kunci ring ini dapat digunakan ya, dapat digunakan. Terutama di bagian yang punya ada di cekungan, ada mur atau baut yang ada di cekungan, yang kunci pas ini tidak bisa melakukannya, ya, tidak bisa melakukannya. Sehingga sudut cerukannya ini bisa lebih untuk mempermudah. Hanya saja memang dia perlu disetting ulang. Ada beberapa ukuran untuk kunci ring juga sama dengan kunci shock, mulai yang terkecil sampai yang terbesar ya. Kalau di sini contohnya di sini ukurannya 21 ya untuk kunci ringnya. Gitu. Nah, semakin besar, semakin panjang berarti torsinya juga semakin besar. Sama ya untuk pengencangan juga seperti ini, digenggam ya, ditarik. Tetapi untuk pengendorannya harus didorong dengan telapak tangan, sehingga ketika dia terlepas, tangan kita ini tidak terluka atau terjepit. Kemudian kunci pas. Nah, kunci pas ini gunanya adalah ketika kita melakukan pengencangan atau pengendoran baut yang kunci shock maupun kunci ring tidak bisa dilakukan dengan menggunakan kunci shock atau menggunakan kunci ring. Contohnya baut atau mur yang berada di pipa ya, untuk pengencangan pipa biasanya. Nah, itu kan kunci ring tidak bisa masuk karena ada pipanya di dalamnya, sehingga kunci pas ini bisa digunakan. Misalnya di situ ada pipa rem, pipa bahan bakar, itu biasanya ada sambungannya, kemudian ada dua buah mur untuk mengikat, mengencangkan keduanya. Misalnya fuel filter itu ya, atau filter bahan bakar itu biasanya ada kuncinya. Nah, untuk melakukan pengendorannya kunci ring dan kunci shock tidak bisa melakukan.
ya dilakukan menggunakan kunci ring atau kunci sok itu tidak bisa, tetapi dengan kunci pas baru dapat dilakukan. Kemudian ada kita mengenalnya kunci Inggris nih ya, kunci Inggris. Nah, kunci Inggris ini sebenarnya seperti kunci pas juga, namun dia bisa disetting. Jadi besar kecilnya ukurannya itu disesuaikan dengan ukuran mur dan bautnya. Nah, di sini terdapat ada rahangnya. Hanya saja untuk penggunaan kunci Inggris atau adjustable ring itu harus benar penggunaannya. Misalnya untuk pengencangannya dia harus posisinya semacam ini ya untuk pengencangan, sehingga bebannya ada di area sini ya, bukan di rahangnya. Tapi kalau untuk pengencangan kemudian kita balik posisinya seperti ini ya, maka rahangnya ini akan terbebani dan akan merusak ya dari rahangnya ini, sehingga kunci Inggris ini bisa mengalami kerusakan. Selanjutnya ada obeng. Obeng ada banyak juga jenisnya dan ukurannya. Ini obeng plus dan ini obeng min ya, kita biasa sebutnya. Nah, untuk obeng ini biasanya untuk melakukan pengencangan atau pengendoran skrup. Nah, ujung dari obeng itu ukurannya bermacam-macam, jadi harus disesuaikan dengan ukuran dari skrupnya. Jadi penggunaannya ini agak ditekan kemudian diputar gitu ya. Yang terpenting adalah ukuran dari ujung ini. Jangan sampai kita menggunakan yang tidak sesuai dengan ukuran dari obeng dan skrupnya. Itu nanti akan merusak dari skrupnya sendiri. Kalau sudah rusak maka sulit untuk dibuka. Jadi pasti akan mengalami kerusakan baik murnya ataupun obengnya sendiri. Kemudian obeng sendiri tidak diperkenankan menggunakannya dengan cara mengendorkannya dipukul ya, kecuali obeng ketok. Obeng ketok bisa dipukul. Tapi kalau obeng semacam ini itu pengendorannya tidak boleh dipukul atau digabungkan dengan tang semacam ini. Ya. Kalau keras biasanya ada yang sering menggunakan tang semacam ini. Ini dapat merusak dari obengnya sendiri. Jadi kalau ada misalnya segi 4 ya digunakannya bisa kunci pas yang ukurannya sesuai. Itu. Termasuk obeng min. Jadi ini ada ukurannya juga. Jadi disesuaikan. Kalau tidak sesuai akibatnya akan merusak dari komponen-komponen yang akan kita lepas tadi. Skrupnya bisa mengalami kerusakan. Kalau sudah mengalami kerusakan biasanya akan sulit dilepas. Kemudian ada tang semacam ini ya. Ini yang umum saja. Sebenarnya ada beberapa jenis tang, banyak macamnya. Tang sendiri untuk menjepit ya, menjepit klam dan sebagainya. Atau untuk mengupas kabel juga bisa, walaupun ada tang khusus untuk mengupas kabel. Dan juga di bagian rahangnya di sini ada untuk memotong ya, memotong kabel. Yang biasanya nggak terlalu keras ya nggak terlalu keras. Kemudian ada tang potong. Tang potong ini khusus untuk memotong kabel ya, memotong kabel yang lunak tentunya ya, yang sangat keras nanti diperlukan tang yang sangat khusus. Kemudian di kendaraan biasanya juga disediakan untuk kunci roda. Nah, kunci roda ini khusus untuk melepas roda. Jadi ukuran dari kunci roda ini biasanya sudah disesuaikan dengan mur rodanya ya. Umumnya sih ukurannya 21 ya, kunci 21 mm. Nah, ini beberapa tool yang secara umum Sobat TRJA kenal dan miliki yang ada di rumah. Masih banyak tool-tool yang lain sebenarnya yang digunakan di dalam setiap pekerjaan, terutama teknisi. Itu selain tool-tool ini ada juga namanya special service tool. Oke. Pagi ini mungkin hanya ini dulu yang dapat saya diskusikan dengan Sobat TRJA semua. Saya bagikan
pengetahuan mengenai tool. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah penggunaannya itu harus disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian pemasangan itu juga perlu diperhatikan, pemasangannya dari tool ini. Jadi ukurannya harus sesuai, tidak boleh digunakan tool yang ukurannya tidak sesuai. Misalnya bautnya ukuran 20 menggunakan kunci yang ukurannya 21, baik kunci shock, kunci ring maupun kunci pas. Oke, baik Sobat Erja semua, sekian penjelasan saya mengenai peralatan tangan atau hand tool. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi Sobat Erja semua yang ada di rumah, dan terima kasih sudah menonton terus channel ini. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe di channel YouTube PT Transkon Jaya Tbk. Transkon Jaya Jaya Jaya.